kemarin misalnya data-data kita hilang, lalu kemudian hackernya mau mengembalikan dan minta tambahan pendanaan, ini hacker kok ngomong APBN gitu loh. Dan kita semakin melihat, oh Republik ini sedang lucu-lucuan. Nah, di sini ada reaksi Adiana Pitupulu ya. Menurut saya reaksi Adiana Pitupulu di sini ya sangat masuk akal sekali. Karena apa? Karena di sini setidaknya Adiana Pitupulu mengkaitkanlah soal peretasan, yaitu Pusat Data Nasional. Ya setidaknya mendekati Pilkada serentak 2024, dan bahkan yang lebih lucu kalau kita lihat tanggapan Presiden Joko Widodo pada waktu lalu sangat lucu sekali. Di sini dari kompas.com, yaitu Jokowi soal peretasan PDN terjadi di negara lain, bukan Indonesia saja. Menurut saya di sini komentar dari Presiden Jokowi agak unik sekali sih. Kenapa harus membandingkan di negara lain? Seharusnya kalau di negara lain juga terdapat peretasan seperti ini, Indonesia seharusnya belajarlah dari negara lain, karena keamanan data di sini seharusnya menjadi prioritas yang utama lah untuk negara Indonesia di sini. Menurut saya sangat wow sekali. Nah, di sini bahkan yaitu Adiana Pitupulu ikut berkomentar soal Ketua KPU Hasyim Asyari yang dipecat, dan bahkan juga soal peretasan dari Pusat Data Nasional. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Bos Purwa, cawe-cawe Jokowi di Pilkada. Adiana Pitupulu, Republik ini sedang lucu-lucuan. Satu meja seperti ini. Di sini dikutip dari Kompas TV Live. Akan ada sebuah situasi yang kemudian rakyat akan terbuka matanya dan melihat proses itu, seperti hari ini ketua KPU-nya diberhentikan oleh DKPP misalnya. Oke, ketua KPU-nya itu diberhentikan oleh DKPP kalau tidak salah melalui putusan 90 juga ya. Nah, di sini hampir sama juga putusan 90 juga. Apa dunia kan bekerja secara aneh ya untuk hal-hal seperti ini gitu loh. Apa kemarin misalnya data-data kita hilang, lalu kemudian hackernya mau mengembalikan dan minta tambahan pendanaan, ini hacker kok ngomong APBN gitu loh. Dan kita semakin melihat, oh Republik ini sedang lucu-lucuan. Sedang lucu-lucuan, dan kita akan kembali bersama dan seluruh kekuatan full kita untuk mengajak semua, ayo kita serius bernegara. Oke. Nah, memang sangat lucu sekali, yaitu tiba-tiba peretasan pada waktu lalu ya, yang cukup mengejutkan, tiba-tiba meminta maaf dan akan memberikan, setidaknya memulihkan Pusat Data Nasional di sini, dan bahkan juga menyinggung soal pendanaan dan lain sebagainya. Betapa pentingnya pendanaan untuk Pusat Data di sini. Di situ memang sangat lucu sekali. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini. Di sini dari Mas Dewan Habibur Rahman, tegang amat, slow lah, senyum babang, happy aja. Nah, di situ terlihat ya Habibur Rahman ya satu meja di sini bersama Adiana Pitupulu, terlihat sangat tegang sekali. Entah, padahal juga yang didukung pada waktu lalu pada Pilpres juga dimenangkan oleh Pak Prabowo Gibran. Seharusnya kan happy ya, sumringah, senang. Tetapi kalau kita lihat dari sini terlihat tegang sekali. Nah, di sini dari Bibaim Presiden ya seperti itulah. Di sini dari Bojot Ganteng, dulu dibela-belain, telat sadar Republik parodi atau parodi Republik. Bukannya dari awal pencalonan Wiwi saja udah lucu aneh. Mana saja kenapa jadi letoy? Ya di sini memang gara-gara kampanye seperti ini ya, kerjaannya Pos PR Adiana Pitupulu nih. Jokowi jujur merayat sederhana, kemeja 100.000, tidak pakai perhiasan, celana 110.000, sepatu 160.000. Tetapi di sini sangat wow sekali ya. Cadas, emang harus berani sih kalau mau mengungkap kebenaran. Ya seperti itulah. Jadi menurut saya apa yang disampaikan oleh Adiana Pitupulu juga ada benarnya sekali ya. Republik lucu-lucuan dan lain sebagainya. Dengan peretasan Pusat Data Nasional, bahkan komentar dari Presiden Joko Widodo sangat wow sekali. Karena reaksi dari Presiden Joko Widodo tidak tegas, jangan terulang lagi, harus direshuffle dan lain sebagainya. Seharusnya tegas seperti itu, bukan malah berkomentar semua negara juga terjadi setidaknya peretasan. Di sini sangat lucu sekali. Nah, di sini dari Kompas TV, yaitu Presiden Joko Widodo mengatakan peretasan terhadap sistem Pusat Data Nasional juga pernah terjadi di negara-negara lain. Menurutnya, bukan hanya Indonesia saja yang mengalami peretasan seperti yang terjadi saat ini. Nah, di sini kan sangat lucu sekali ya, yaitu ketika
ketika dimintai tanggapan, ternyata peretasan PDN di sini terjadi di negara lain. Menurut saya komentar yang sangat lucu-lucuan juga ya. Di sini dikomentari oleh Hasbi, peretasan, kemalangan dan bencana bisa terjadi pada siapa saja, tapi yang disayangkan pencegahan dan antisipasi yang seharusnya bisa dilakukan selevel pemerintah dan mitigasi seperti backup data dan lain-lain tidak dilakukan. Itu yang memalukan, Pak. Ya memang, pusat data nasional kan seharusnya ada backupnya ya. Ketika ada gangguan seperti ini, tetap berjalan dengan lancar dan tidak ada gangguan. Backup sangat diperlukan sekali. Di sini dari Huda pernah ada juga beberapa kelompok peretas profesional yang memang bekerja untuk pemerintah di berbagai negara. Kelompok-kelompok tersebut didanai oleh negara-negara mereka sendiri. Di sini dari Rob Eksan, Pak Ketua punya tanker yang buruk masa dicontoh ya, seperti itu. Yang buruk masa dicontoh sih. Di negara lain menterinya bertanggung jawab dan mundur. Oh iya, kalau di negara lain yang membedakan di sini, di negara lain di situ menterinya mundur, tetapi di sini tidak mundur. Ini memang sangat wow sekali. Seharusnya kalau ada peretasan seperti ini, ya minimal menterinya mundur lah di sini karena pihak yang bertanggung jawab dengan data-data tersebut. Di sini ditanggapi oleh Muhammad, iya yang sabar, anggap ini ujian. Ayo kita bersama berdoa agar yang meretas hatinya terbuka dan mau bertaubat. Di sini dari Rata Dewi, yang jelek-jelek di negara lain ada juga di negara kita. Coba yang baik-baik seperti Singapura, Malaysia dan Vietnam yang menarik banyak investor. Negara kita cuma pelangap-logo gitu loh, Pak. Ya seperti itulah. Jadi memang apa yang dikatakan Adian Apitupulu sangat benar adanya. Bahkan pada waktu lalu, pada tahun 2023 misalnya, Adian Apitupulu keadilan akan cari jalannya sendiri. Memang sangat wow sekali memang. Yaitu pemberitaan mulai terus-menerus kok tidak ada pemberitaan yang bagus ya. Mulai dari ketua KPU yang dipecat, mulai dari ketua MK yang dipecat karena melanggar kode etik, dan bahkan ketua KPK juga dipecat dari ketua MK, dan semua ini terus menerus ya. Seharusnya memang benar-benar harus menjadi prioritas ya untuk presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang. Dilantik seharusnya bisa membenahi permasalahan ini sehingga tidak terjadi lagi lah di keesokan harinya. Menurut saya memang wajib di sini, yaitu di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Gibran, wajib membenahi apa yang telah rusak di sini ya. Di sini kata logika politisi PDIP Adian Apitupulu mengungkapkan keadilan kelak akan cari jalannya sendiri. Merespon proses putusan MK, keadilan akan cari jalannya sendiri. Tegas politisi PDIP Adian Apitupulu diungkap dalam diskusi di channel TV One. Adian tidak mempersoalkan restu Jokowi pada anaknya, tapi proses putusan di MK telah menarik perhatian seluruh rakyat. Nah, di sini juga belum lagi putusan MA, putusan MK dan lain sebagainya. Di situ menurut saya juga terulang lagi dan terjadi lagi. Mulai apa? Mulai putusan MK nomor 90 pada waktu lalu. Fenomena tersebut terus terjadi, bukannya di stop, malah berulang terus. Ya, tapi saya berharap lah semoga saja di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Gibran pada periode 2024 hingga 2029, saya berharap semoga kejadian-kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Dan yang paling penting adalah bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat, terutama program makan siang gratis.